Baik, silakan berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Nihil. Gimana kabarnya hari ini nih? Baik. Kita nyanyi dulu nih. Kayaknya seru ya. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan saudaramu. Amin. Baik. Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan saudaramu. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar menyajikan teks prosedur ya. Ye, siapa? Anissa, silakan Mbak. Hari ini kita akan belajar prosedur, terus dengan langsung dengan iya, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi nanti kita akan menulis teks apa nih jenisnya ya, cara membuat, cara melakukan, atau cara apa gitu ya. Nih, cara membuat, cara memainkan ya. Nanti kita kayaknya fokusnya ke cara membuat ya. Lanjut. Nah, manfaat apa yang dapat diperoleh setelah belajar materi tersebut? Kayak kemarin ya sudah saya contohkan yang apa pentingnya ya teks prosedur bagi kehidupan kita. Contoh yang kemarin itu yang ada ibu-ibu ya, harusnya ratingnya kemana? Ke kiri, harusnya ke kiri tapi di motornya ratingnya ke kanan. Nah itu kan kesalahan fatal ya. Terus menyetrika juga ya, kadang kita lupa belum mencabut sudah ditengkurapkan, akhirnya bajunya bolong. Manfaatnya apa yang dapat diperoleh? Ya kita tahu urutan mana yang benar ya. Mengendarai motor juga kita tahu ya yang betul itu harusnya seperti apa. Nih cara menulis teks prosedur, nanti kalian akan menulis yang mana nih? Melakukan sesuatu, membuat, memainkan, atau menggunakan sesuatu. Membuat ya, ada yang membuat layang-layang, ada yang membuat egrang batok, ada yang membuat egrang dari bambu. Nah kita latihan dulu, perhatikan video ya. Menjelaskan ide bisnis yang berasal dari jagung manis, itu tujuan. Menjelaskan bahan yang dibutuhkan dan alat yang digunakan, langkah-langkah menjelaskan langkah membuat jasuke kekinian, terus penutup menuliskan saran. Ini kerangka tulisannya kayak gini. Nah bentuk tulisannya seperti ini jadinya. Di bagian tujuan yang tadinya menjelaskan ide bisnis ya, yang berasal dari jagung manis, ini jadi kayak gini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini kan jadi video, jadinya bahasanya itu tidak terlalu formal begitu ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya siapa gitu ya. Kalau kalian di channelnya kalian ya silakan dituliskan gitu ya. Seperti biasa di video kali ini aku bakalan share lagi ide bisnis yang pastinya kekinian. Nah kita bentuknya jadi seperti ini. Nih diperhatikan ya. Cara membuat jagung susu keju. Assalamualaikum. Nah. Kan tadi kan udah ditulis. Nah, sekarang diomongkan di sini. Ini aku bakalan share lagi ide bisnis yang pastinya kekinian. It's banget dan ini sangat menarik teman-teman. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa di skip dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe. Yuk siapin bahan simpelnya dan kita buat sama-sama. Nanti ini kalian nulisnya secara individu, tapi tetap fokusnya itu satu yang kalian kelompokkan kemarin ya. Jadi misalkan kelompok ini kemarin buat egrang dari bambu, ya udah berarti egrang dari bambu. Nulisnya itu gitu ya, ke belakang ya Mbak. Ya. Nama, nomor absen, kelas.
Bu, judulnya bebas bu. Bebas. Produknya kamu kemarin apa? Kayak sama egrang. Pilih salah satu. Buka bau. Loh, kamu nanti nulisnya 2 teks mau? Satu aja. Gimana? Iya, betul. Ini bahasanya Mbak Dwi dan Guyu, si Guyu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil tulisan saya yang berjudul Cara Membuat Egrang Batok. Tujuan untuk melestarikan permainan tradisional agar permainan tradisional tidak punah. Bahan dan alat: bekas batok kelapa, tali rafia, parang untuk membelah batok kelapa. Langkah-langkah: belah batok kelapa menjadi 2. Lubangi bagian tengah dengan bor atau apapun. Jika sudah dilubangi, pasang tali rafia pada batok yang sudah dilubangi. Lalu ikat tali rafia, siap dimainkan. Sudah selesai dan bisa dimainkan deh. Sangat mudah bukan? Yuk cobain buat egrang batok. Ayo kita lestarikan agar tidak punah. kelompoknya Mbak Dwi dan Mbak. Loh, saya takut dong. Nggak ada yang nggak tepuk tangan untuk kelompok. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tulisan saya yang berjudul Cara Membuat Egrang Bambu. Tujuannya untuk melestarikan atau mengenang permainan egrang. Bahan dan alat: bambu, paku, alat gergaji, golok, dan palu. Langkah-langkah: siapkan sesuai tinggi badan kalian dan potong juga bambu untuk pijakan berukuran 20-30 cm. Buatlah lubang di bambu yang untuk pijakan kaki untuk disatukan agar menjadi egrang. Lalu satukan dengan cara memasukkan bambu panjang ke lubang bambu pijakan dengan paku. Egrang sudah jadi dan bisa dimainkan. Dari kelompok 3 akan membacakan hasil tulisan saya yang berjudul Cara Membuat Egrang dari Batok Kelapa. Agar permainan tradisional egrang batok tidak punah dan agar anak-anak tidak bermain HP terus-menerus. Bahan dan alat: bahan batok kelapa bekas, tali rafia, alat parang dan bor. Langkah-langkah pembuatan egrang batok kelapa: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Belah batok kelapa bekas menjadi 2 bagian. 3. Lubangi bagian tengah batok kelapa menggunakan bor. 4. Ikat tali ke bagian tengah batok yang sudah dilubangi. Berikut adalah proses pembuatan egrang dari batok kelapa yang bisa kalian coba di rumah. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil praktek prosedur yang berjudul Cara Membuat Egrang Bambu. Tujuan untuk melestarikan permainan tradisional agar tidak punah dan untuk melatih keseimbangan. Dan bahan dan alat: siapkan 2 batang bambu, parang, palu, dan paku. Terus langkah-langkah pertama: siapkan 2 bambu lalu membuat lubang di bawahnya dengan ketinggian 6 cm.
lalu masukkan potongan bambu ke dalam lubang. Selanjutnya potongan bambu yang sudah dimasukkan ke dimasukkan palu dengan paku. Setelah jadi, egrang siap dimainkan dengan teman-teman. Terus penutup. Mari kita coba permainan egrang yang sudah jadi. Permainan ini cocok dimainkan dari anak-anak hingga dewasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan teks prosedur yang berjudul Permainan Tradisional Layang-Layang. Tujuan untuk melestarikan permainan tradisional agar permainan tradisional semakin dikenal di era digital atau modern. Bahan dan alat: bambu, lem, benang, lembar layang-layang, gunting, parang, pisau. Langkah-langkah: siapkan semua alat dan bahan, yaitu bambu, lem, benang, dan lain-lain. 2. Potong bambu menjadi beberapa bagian dan dibentuk menjadi kerangka layang-layang yang kita inginkan dengan benang. Lalu kita baluri bambu dengan lem. Setelah itu tempelkan lembar layang-layang di bambu yang sudah dikasih lem. Lalu kita jemur layang-layang agar lem cepat kering. Layang-layang pun sudah jadi. Lalu kita pasangkan benang di layang-layang tersebut. Mari kita coba terbangkan. Sangat mudah bukan? Sekian cara membuat layang-layang dari saya. Terima kasih. Kesulitan saat menulis teks prosedur ada atau tidak? Tidak. Ada yang mengalami kesulitan? Bahan-bahan, ada yang bahan-bahan itu mengubah dari bahasa Jawanya ke bahasa Indonesianya ya. Kalau yang di bagian tujuan, kalian kenapa kok banyak yang tanya? Bingung mau mengawali tulisan apa gitu ya? Iya. Berarti itu kelemahannya. Sebenarnya membuat tujuan itu gampang saja. Kalian kan sudah menuliskan judulnya. Kalian tinggal kayak kalian mau menceritakan ke teman kalian loh, kayak cara membuat egrang misalkan. Egrang adalah menjelaskan egrangnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Egrang adalah gitu ya, permainan tradisional yang hampir tidak bisa kita jumpai saat ini gitu ya. Karena kebanyakan muda-mudi seringnya bermain Mobile Legend. Yuk kita buat permainan egrang itu gitu. Kalau penutup gampang ya. Biasanya penutup berisi apa? Saran, ajakan gitu kan. Tadi kayak sudah kalian lakukan itu. Baik, materinya sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sudah selesai semua ya hari ini. Materinya sudah selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya berarti kita ulangan harian ya. Sebelum saya menyimpulkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Pertanyaan dari saya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ada yang menyedihkan, merasa sedih? Tidak ada.